mengkaji biografi salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang dimuliakan karena keimanannya dan karena kecintaannya kepada Al-Quran, dan beliau termasuk satu dari 4 sahabat yang dijadikan guru Al-Quran oleh Nabi. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu menjadi guru ngaji, tidak. Beberapa sahabat yang terkenal fasih bacaannya dan juga bagus bacaannya, bertalaki langsung kepada Nabi, maka Nabi mengizinkan sahabat yang mulia ini mengajarkan kembali Al-Quran. Sahabat yang mulia ini bernama Salim Maula Abu Hudzaifah. Mungkin sebagian asing dengan nama ini ya, karena yang terkenal Ahlul Quran di kalangan sahabat Nabi itu Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian Mu'adz bin Jabal. Yang satu ini jarang dikaji, Pak. Salim Maula Abu Hudzaifah. Kalau kita membaca lembaran biografi beliau yang ditulis para ulama ahli sejarah, kita akan mendapati keunggulan sahabat Nabi yang mulia ini. Dan cukuplah kemuliaan sahabat Nabi yang mulia ini ketika Nabi yang mulia memerintahkan sahabat ini untuk menjadi imam, ya, mengimami sholat, yaitu ketika muslimin tiba di Kuba. Jadi Nabi yang mulia memerintahkan agar sahabat Nabi ini, Salim ini, menjadi imam, ya, dalam beberapa sholat, Pak. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa, saudaraku. Tidak semua sahabat, kita kenal ya beberapa sahabat yang menjadi imam sholat ketika Nabi masih hidup. Itu ada diantaranya Abdurrahman bin Auf, jadi yang menjadi makmum Nabi, Pak. Pelat Nabi itu. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi sakit, Nabi perintahkan Abu Bakar menjadi imam, karena imam sholat itu di waktu itu hal yang sangat luar biasa, ya. Termasuk sahabat ini nih, Salim Maula Abu Hudzaifah. Hadirin sekalian, mari kita kenali sahabat Nabi yang mulia ini karena akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nabi yang mulia bersabda, "Istaqri'ul Qur'an min arba'ah." Ambillah Al-Quran, belajarlah Al-Quran, cara bacanya gitu, min arba'ah, dari 4 orang ini, kata Nabi. Yang pertama disebut min Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua Salim Maula Abi Hudzaifah, dari Salim Maula Abu Hudzaifah. Yang ketiga min Ubay ibn Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Yang keempat min Mu'adz ibn Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal. Ini 4 sahabat yang ditunjuk sebagai guru ngaji. Nanti di antara sahabat yang mengajari Khalid bin Walid baca Quran, Pak. Khalid bin Walid itu agak susah belajar Qurannya gitu, baca Quran agak susah. Nah, di antara siapa? Salim Maula Abi Hudzaifah, yang ngajari Quran, cara baca Quran. Kan belajar Al-Quran itu harus bertalaki, Pak. Metode belajar Quran itu bertalaki. Susah kita akan bagus bacaan Quran kita kalau tidak punya guru, Pak. Kalau hanya mencukupkan diri dengan melihat di YouTube gitu kan, atau ada Quran digital sekarang, kita akan pernah bisa fasih kalau tidak punya guru. Harus punya guru. Coba kita belajar kepada ahli Quran,
Oh, lama-lama setahun aja mulazamah, terus kita metalakikan bacaan kita, disimak oleh ahlinya, Pak, akan bagus. Kalau sendiri mau 10 tahun nggak ada perubahan, nggak akan maksimal gitu. Karena memang belajar Al-Quran itu bertalaki. Nabi itu bertalaki kepada Jibril, betul tidak? Nabi bertalaki kepada Jibril. Jibril membimbing Nabi yang mulia. Bahkan sebelum wafatnya Nabi ya bertalaki Quran kepada Jibril sampai 2 kali khatamnya itu menjelang wafat, ya, di tahun dimana Nabi wafat, Ramadan, ya. Kemudian para sahabat juga belajar Quran talaki kepada Nabi, tapi tidak semua sahabat itu bacaannya Nabi rekomendasikan untuk menjadi guru ngaji gitu. Ini menarik, Pak. Nah, di antara sahabat yang diberikan tugas mengajarkan Quran itu 4 sahabat ini. Ada yang lain, tapi ini yang terkenal dengan sabda Nabi yang mulia itu, istaqra'ul Qur'ana min arba'ah. Belajarlah Quran kepada 4 orang ini gitu. As-Salim Maula Abu Hudzaifah di antaranya. Karena nanti Salim itu, Pak, suaranya merdu. Ya, Nabi senang mendengar bacaan dari Salim. Ada beberapa sahabat yang sering diundang oleh Nabi untuk membacakan Quran di hadapan Nabi. Di antaranya siapa? Abdullah ibn Mas'ud dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Sampai suatu malam Aisyah pernah lewat malam-malam, kemudian beliau senang dengan bacaan, dia nggak tahu ini siapa gitu yang membaca Quran gitu. Begitu merdunya, Pak, merdu ya, sambil menangis, sampai Aisyah itu senang mendengarkan bacaan orang ini. Kemudian datang ke rumah, Nabi bertanya, ya Aisyah, kemana engkau telat? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku mendengar bacaan seseorang indah sekali ya Rasulullah. Siapa? Aku nggak tahu, coba. Maka Nabi kemudian diajak, oh itu Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu ya, dipuji oleh Nabi yang mulia karena bacaan Qur'annya, Pak. Kan ada ya orang-orang yang diberikan karunia suara yang merdu, betul tidak? Ada, Pak. Kalau baca Quran itu enak, kita larut dengannya, betul tidak? Dan baru kita, ini berapa generasi, Pak? Kalau ada orang yang diberikan bacaan Qur'annya fasih, suaranya merdu, senang tidak mendengarkannya? Senang tidak, Pak? Oh, luar biasa. Apalagi para sahabat itu, yang mereka belajar langsung kepada Nabi, Pak. Ya. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kisah keislaman Salim Maula Abu Hudzaifah? Hadirin sekalian, Salim dikatakan, kenapa ada kalimat Maula Abu Hudzaifah? Ini ada kisahnya, Pak. Jadi Salim ini, dia seorang budak, hamba sahaya. Siapa majikannya? Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah itu putranya Utbah, dia adiknya Hindun. Siapa Hindun? Istrinya Abu Sufyan. Utbah ibn Abi Rabi'ah, tokoh. Ini orang yang cerdas, yang kata Nabi, dia hampir masuk Islam, kata Nabi itu. Hampir masuk Islam, Pak. Tapi sayang karena lingkungan kawan-kawan ini menjerumuskan, gembosin, nggak jadi masuk Islam, padahal hampir masuk Islam. Itu Utbah, kata Nabi di perang Badar, lihat orang itu, kata Nabi, dia hampir masuk Islam. Seandainya dia masuk Islam, Islamlah kaumnya. Gitu. Sayang dia nggak siap dengan resikonya gitu. Padahal kalau dia masuk Islam, dia tuh orangnya paling nggak kuat dicemooh gitu, Pak. Ya, maka dia nggak jadi masuk Islam. Utbah ibn Abi Rabi'ah, ayahnya Hindun dan Abu Hudzaifah. Nah, Abu Hudzaifah adiknya Hindun ini, anaknya Utbah, dia masuk Islam di awal-awal, Pak. Orangnya baik, Masya Allah. Dia masuk Islam di awal-awal, dia termasuk kelompok as-sabiqunal awwalun. Dia mendapatkan hidayah, dia ajak budaknya, Pak, Salim, diajak oleh dia masuk Islam. Dulu dikenal, ya, Salim ini seorang yang memang luar biasa, pekerja keras, orang sangat cinta dengan Salim. Dia budak gitu. Nah, ketika semakin cinta Abu Hudzaifah kepada Salim, maka Abu Hudzaifah memerdekakan Salim, dimerdekakan. Kemudian dia hendak mengangkat Salim sebagai anak angkatnya, Pak, sebagaimana Nabi mengangkat Zaid
ibn Harithah. Sebelum turun ayat Al-Quran larangan menisbatkan anak angkat kepada dirinya dalam hal nasab, ya, itu Salim dikenal dengan sebutan Salim putranya Abu Hudzaifah, gitu. Salim putranya Abu Hudzaifah, sebagaimana Zaid ibn Muhammad, Zaid putra Muhammad. Dikenal Pak, Zaid putra Muhammad, termasuk Salim, Salim putra Abu Hudzaifah. Nah, ketika dilarang oleh Al-Quran surat Al-Ahzab, nggak boleh anak, ya, angkat itu nasabnya kepada majikannya, nggak boleh, kepada orang yang mengangkatnya nggak boleh, tapi cari siapa orang tuanya. Maka terkenal bagaimana kemudian Zaid, ya, ketika itu ada orang tuanya Pak yang bernama Harithah, ya, ternyata masih ada orang tuanya, maka dinisbatkan. Semenjak itu Nabi menghapus, tidak boleh lagi memanggil Zaid ibn Muhammad, tetapi Zaid ibn Harithah, karena ayahnya Harithah diketahui. Adapun Salim, dia nggak tahu Pak, dia sebatang kara di Mekah. Kata Salim, wahai Abu Hudzaifah, wahai Tuan, aku tidak tahu siapa orang tuaku, gitu. Dia tuh sebatang kara, aku nggak tahu siapa ibuku, siapa ayahku, nggak tahu, kan dia dijual di pasar, gitu. Kan dibeli, gitu, dijual di pasar, nggak kenal siapa ayahku. Bahkan Nabi minta izin, Abu Hudzaifah minta izin kepada Nabi, ini gimana ya Rasulullah, dia nggak jelas siapa orang tuanya, sementara dulu dikenal sebagai Salim putra Abu Hudzaifah. Kata Nabi, kalian, engkau sudah merdekakan, maka panggil dengan maula. Mana maula? Mantan budak, gitu. Itu maula artinya Pak. Jadi dulunya budak, dimerdekakan dan dia diangkat menjadi anak angkat, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada nama dia, maka panggilannya Salim maula Abu Hudzaifah. Itu maksudnya seperti itu. Hadirin sekalian, maka Salim bersama majikannya Abu Hudzaifah setelah Islam mempersatukan ukhuwah yang luar biasa karena dibangun di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak ada lagi Pak merasa mulia karena nasab yang tinggi, karena kedudukan, karena banyak harta. Tidak, mereka berlomba di sisi Allah untuk menjadi hamba yang paling bertakwa, karena memang itulah Islam. Di surat Al-Hujurat disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Jadi persaingannya mereka itu dalam masalah ketaatan kepada Allah, ingin mencari kedudukan di sisi Allah saja. Ya. Jadi sekalian, ada yang menarik. Bagaimana kemudian Salim, ya, maula Abu Hudzaifah ini bersama Abu Hudzaifah dekat sekali Pak, sampai itu yang membuat Utbah itu marah Pak. Ini kenapa kok sudah tidak ada lagi jarak gitu? Dia itu budaknya kamu, kata Utbah Pak. Kan orang dia itu luar biasa seperti itu Pak. Dia merasa mulia dengan nasabnya gitu, dengan kedudukannya, dia merendahkan orang-orang yang di bawah dia. Ini kenapa engkau memperlakukan Salim seperti itu gitu? Berlebihan sekali gitu. Apa kata Abu Hudzaifah? Wahai ayahku, sungguhnya yang membedakan kami adalah ketakwaannya. Sama, baik orang Arab, ya, bukan Arab, itu sama, tidak ada perbedaan. Nabi yang mulia menyebutkan la fadl li arabin wala ajami, gak ada bedanya mau orang Arab bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya Pak. Sama saja Pak, mau Arab bukan Arab, mau kaya miskin, sama semuanya. Yang membedakan apa? Ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang mulia menyampaikan tatkala turun ayat yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum, Nabi bersabda bagaimana, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat penampilan kalian, wala ila amwalikum, harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat hati dan amal-amal perbuatannya. Semakin takwa semakin kuat, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ketika hijrah
dari Mekah ke Madinah, ya, maka Abu Hudzaifah termasuk sahabat yang dipercaya memimpin rombongan, ya. Nah, hadirin sekalian, maka ketika mereka sampai di Kuba, Pak, waktu itu di Kuba, maka sebelum Nabi datang, mereka menanti. Itu yang menjadi imam sholat siapa? Salim Maula Abu Hudzaifah, diangkat menjadi imam sholat. Nabi datang, Nabi pernah menjadi makmum di belakang Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini kan kemuliaan, Pak. Sama seperti siapa? Abdurrahman bin Auf di perang apa, Pak? Di perang Tabuk. Pernah suatu hari karena agak rame, telat, Nabi memerintahkan, karena Nabi belum datang juga, akhirnya apa? Abdurrahman menjadi imam dan Nabi datang sebagai makmum. Oh, ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang mulia sangat senang dengan kefasihan membaca Qur'annya Salim Maula Abi Hudzaifah. Hadirin sekalian, ketika datang ke Madinah, mereka berhijrah, Pak, maka semakin kuat keislamannya. Tidaklah ada satu kesempatan untuk berjihad di jalan Allah kecuali dua orang ini, Pak, ikut terus. Ini luar biasa, ya. Di perang Badar, perang Uhud, di perang Khandaq, ikut semua, Pak. Sampai kemudian yang menarik ketika perang Yamamah, ini perang di zaman Abu Bakar, Nabi wafat, ya, maka Abu Bakar naik. Ketika itu ada seorang yang bernama Musailama Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai Nabi. Nabi palsu sudah ada di zaman Nabi, Pak. Maka pertama sekali Abu Bakar kan memerintahkan seseorang yang bernama Ar-Rajjal Al-Unfuwah. Ar-Rajjal Al-Unfuwah, sahabat Nabi, ya. Ar-Rajjal Al-Unfuwah ini diutus oleh Abu Bakar, dakwahi Musailama Al-Kadzab agar dia menyadari kesalahannya. Berangkat dia, Pak. Ar-Rajjal Al-Unfuwah berangkat mendakwahi, dia nggak tahan dengan godaan dunia, ya. Itu Musailama memberikan dunia, Pak, harta diberikan. Sampai kemudian sahabat ini, Pak, Ar-Rajjal Al-Unfuwah kemudian murtad dari Islam. Dia ikut, ya, agamanya siapa? Musailama Al-Kadzab. Bayangkan, Ar-Rajjal Al-Unfuwah, Pak, karena dunia, Pak. Yang tadi mau berdakwah gitu, datang ke sana diiming-imingi dunia, Pak, berubah dia. Abu Bakar kaget. Tetapi Abu Hurairah kemudian beliau bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur, Pak? Ada kisahnya. Jadi Nabi yang mulia pernah menyampaikan ketika sahabat itu berkumpul, ya, setelah perang Uhud, Nabi menyampaikan begini, kumpul sahabat banyak, nanti diantara kalian ada, ya, yang gigi taringnya sebesar gunung Uhud di neraka. Gitu, Pak. Ada di antara kalian nanti yang gigi taringnya sebesar gunung Uhud di mana? Di neraka. Itu sahabat kan khawatir benar, Pak. Kemudian Nabi wafat. Kata Abu Hurairah, sahabat yang hadir waktu itu yang Nabi menyampaikan tadi itu sudah wafat semuanya dalam keadaan iman, tinggal berdua, tinggal Abu Hurairah dengan Ar-Rajjal Al-Unfuwah. Itu gelisahnya, Pak, Abu Hurairah. Ya Allah, jangan-jangan khawatir sekali gitu, khawatir dirinya seperti itu. Kebayang kok ya tegangnya gitu ya. Tiba-tiba beliau mendapatkan kabar bahwasannya Ar-Rajjal Al-Unfuwah murtad dan dikirim oleh Abu Bakar. Alhamdulillah, bukan saya gitu, Pak. Selain bersyukur, selain beliau kemudian sangat bersedih. Maka perang terjadi. Nah, Salim Maula Abi Hudzaifah dengan Abu Hudzaifah luar biasa nih. Ini ikut perang apa namanya, perang apa?
Yamamah, perang Yamamah Pak. Yang unik apa Pak? Ini kedua saudara ini nih, padahal asalnya majikan dengan budak. Dengan Islam sama, nggak ada beda. Itu Abu Hudzaifah cintanya kepada Salim luar biasa, Salim juga demikian. Maka Nabi persaudarakan, ketika hijrah dipersaudarakan. Makin kuat keimanan mereka itu luar biasa. Sampai mereka berjanji dari kalimat Pak, dan Nabi mengaminkan. Sangat ingin sekali katanya, aku nih syahid bareng, aku nggak mau dipisahkan. Kalau bisa minta kepada Allah, aku ingin tatkala syahid bareng dengan engkau wahai Salim. Ini kata Abu Hudzaifah. Kata Nabi, kalau kamu benar ucapanmu, Allah akan mengijabahnya. Nabi sering seperti itu Pak. Sebagaimana seorang yang datang, ini baru masuk Islam dia. Dia ikut berperang di perang apa? Perang Khaybar. Perang Khaybar melawan siapa? Yahudi. Sahabat datang, ya Rasulullah, aku ini baru masuk Islam ya Rasulullah. Ya, kalau aku berjuang, ikut perang tuh dan terbunuh, apa balasannya? Apa kata Nabi? Al-Jannah, surga bagi kamu. Al-Jannah ya Rasulullah, surga. Naam, surga. Allahu Akbar. Itu sahabat Pak bilang begini, ya Rasul, doakan aku ingin syahid. Kalau bisa, aku ingin di sini nih, ditunjuk Pak. Aku ingin di sini anak panah nih kena apa nih? Leherku ya Rasulullah. Dia nunjuk. Apa kata Nabi? In shadaqta, kalau kamu benar yang kamu inginkan, Allah akan kabulkan nanti. Saya jujur, Allah kabulkan. Singkat cerita, perang terjadi. Setelah perang Khaybar, ada sahabat yang terbunuh. Nabi ngecek, kata Nabi, si fulan kemana? Sahabat ini Pak, kata para sahabat, dia syahid ya Rasulullah, terbunuh. Terbunuh di mana jenazahnya? Kemudian Nabi melihat, Allahu Akbar, dan tepat sekali Pak, dia syahid terbunuh. Anak panah di sini. Tepat sebagaimana dia nunjuk, kata Nabi, Allahu Akbar. Dia telah jujur dengan yang dia inginkan kepada Allah. Allah kabulkan dia. Allah Maha baik Pak. Minta kepada Allah, Masya Allah, ijabah. Ini Salim dengan majikannya Pak. Perang, ya mama dahsyat sekali Pak, tuh perang besar Pak. Perang besar Pak. Luar biasa perang ini. Ya, Khalid bin Walid juga hampir kewalahan. Khalid bin Walid itu ikut hampir kewalahan. Sampai kemudian Salim tidak hanya hafal Quran, dia amalkan Quran, dia hidup dengan Al-Quran. Gak cuma dibaca dengan suara indah, tidak hanya dihafalkan, tapi dia amalkan Al-Quran. Maka tatkala perang berkecamuk, itu hampir sebagian muslimin pada lari. Ini kata Abu Hudzaifah, ya ahlal Quran ta'al, Al-Quran kemari. Kemana Al-Quran yang sering kamu bacakan itu? Jadilah Al-Quran ucapan dan perbuatan. Ini kata Abu Hudzaifah. Diajak Pak, maka makin dahsyat perang, sampai kemudian Abu Hudzaifah pun terbunuh syahid. Terbunuh syahid ketika sakaratul mautnya. Ya, waktu itu Pak, Salim juga. Ini luar biasa Pak. Itu tangannya Pak, sebagaimana Musa bin Umair. Dia kan megang panji Pak. Iya, pegang panji dia. Dia ditebas tangannya, dipegang tangan kiri, panji tebas sampai kemudian terbunuh Pak. Ya, nah sebelum terbunuh, sakaratul maut dia bertanya, kemana katanya Abu Hudzaifah? Mana sahabatku Abu Hudzaifah, saudara? Dikatakan Abu Hudzaifah terbunuh, syahid. Dia menangis Pak. Tolong dekatkan jenazahnya dengan jenazahku. Kata Salim, kata sahabat, Abu Hudzaifah di sebelah kamu. Kalau melihat benar Pak, Abu Hudzaifah sudah syahid gitu. Maka kemudian Salim Maula Abu Hudzaifah melihat ke atas Pak, dan dia tersenyum, dan dia meninggal dunia Pak. Dengan badan penuh, tangan sudah buntung, penuh dengan anak panah, dia masih sempat melirik saudaranya Abu Hudzaifah. Dia tersenyum, ya, dan dia berbahagia dengan kematian yang memang dia inginkan. Dia ingin hidupnya bareng, Islamnya bareng, hidupnya bareng, hijrahnya bareng, termasuk matinya bareng dengan Abu Hudzaifah. Ya, maka kemudian Abu Bakar ketika tahu hal ini Pak, beliau teringat, aku teringat bagaimana Salim dan Abu Hudzaifah menginginkan agar kalau bisa syahidnya bareng. Ternyata diijabah Allah di perang Yamamah.
Luar biasa, Pak. Jadi dia seorang yang tidak hanya membaca Quran sebagai bacaan saja, dia baca Quran dengan fasihnya, dia guru ngaji, dia menjadi imam di saat Nabi masih hidup, dia mengajarkan Quran, dia buktikan keimanan kepada Quran tidak hanya dibaca saja, dan yang paling penting di medan jihad, Pak. Radhiyallahu anhumah. Hadirin sekalian, Allah mengangkat kemuliaan sahabat satu ini, Pak. Dia budak, Pak. Itu janji Allah. Di hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi yang mulia bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Wa yadha'u bihil akharin, dan dia akan menghinakan suatu kaum dengan Quran juga. Lihat tadi, Pak. Ar-rajal al-unfuah. Dia bukan budak seperti Salim. Dia seorang ningrat, Pak. Tapi dia murtad. Sampai sekarang kalau berbicara tentang siapa sahabat, bukan ya, orang yang benar beriman matinya murtad kan bukan sahabat ya, disebut dia murtad gitu. Ya sepeninggal Nabi itu mesti orang menyebutnya ar-rajal al-unfuah. Orang yang gagal karena masalah dunia tadi, Pak. Padahal dia belum menikmati dunianya kan, baru dikasih, belum menikmati, Pak, keburu mati, Pak. Kasihan sekali orang seperti ini. Tetapi Salim Allah angkat kedudukannya karena isi istiqomahnya dengan Al-Quran, iman dengan Quran, gak hanya dibaca tapi dia amalkan, dia siap sekalipun jiwa yang menjadi taruhannya. Maka harumlah namanya Salim Maula Abu Hudzaifah ahlu Quran, yang Islamnya bareng sama majikannya Abu Hudzaifah, hijrahnya sama-sama, berjuang sama-sama, syahidnya berbarengan, berdampingan antara Abu Hudzaifah dengan Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. Hadirin sekalian, ya karena waktu yang terbatas, mohon maaf, ini yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari sirah sahabat Nabi yang mulia ini. Yang pertama, mari kita syukur nikmat iman, Pak ya. Mahal sekali, Pak. Dengan kenikmatan iman, dengan Al-Quran, Allah akan muliakan kita. Allah akan muliakan kita. Banyak orang-orang yang biasa-biasa, ketika mereka menjadi ahlul Quran, terangkat derajat kemuliaannya. Yang kedua, hadirin sekalian, hati-hati ya. Kadang-kadang iman ini ya tidak stagnan, dia bisa naik turun dulu, tidak, Pak? Bisa naik turun, Pak. Hati-hati itu. Pengaruh dunia luar biasa sekarang, Pak. Banyak orang-orang yang ya menjual agama untuk mendapatkan dunia, Pak. Nah, ini dia sosok Ar-Rajal Al-Unfuah ini di perang Yamamah, seorang yang ya terkenal bagaimana dekatnya belajar, tetapi Allah cabut hidayahnya, Pak, sampai kemudian matinya di atas murtad, ya murtad dari Islam, dan dia mati di perang Yamamah. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, hadirin sekalian, mari kita tanamkan ukhuwah antara saudara kita karena keimanan saja, Pak ya. Jadi ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ini persaudaraan yang luar biasa, Pak. Jadi persaudaraan yang dibangun di atas iman itu akan nyambung terus sampai ke surga nanti, Pak. Makanya hubungan yang akan mengekal itu hubungan karena iman, bukan karena nasab, bukan, Pak. Kalau hubungan karena nasab, kita mendapatkan ayat Al-Quran bagaimana seorang ayah dengan anak menjadi musuh, suami dengan istri menjadi musuh. Tetapi kalau dibangun di atas keimanan tadi, majikan dengan budak ya setara, Allah muliakan, dan mereka termasuk orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhuma, itulah sirah sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah yang telah membuktikan keimanan kepada Quran, tidak hanya dibaca, diamalkan, dan dia terdepan ketika jihad ya. Allah alam bisawab. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.